Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan dengan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, kami punya informasi mengenai komentar dari masyarakat di Jawa Timur yang merespon mengenai penghentian penyekatan dan swab antigen massal di Suramadu pada sisi Surabaya. Dan ini tentu disambut oleh warga. Mereka berpendapat pemberlakuan surat izin keluar masuk sudah cukup saat hendak melintasi Suramadu. Alhamdulillah ya Mas, adanya SIKM ini bisa memeringankan warga yang bekerja dari Madura ke Surabaya. Tidak setiap hari itu di swab, hidungnya kan sakit gitu Mas. Hanya satu kali di swab dan tidak kalau bolak-balik ke Surabaya Madura kan selalu di swab. Jadi dengan adanya surat SIKM ini sangat-sangat membantu. Jadi kalau kerja di Surabaya itu di swab terus setiap hari ya? Di swab terus, pulang di swab, pergi juga di swab, kan gitu. Kalau pakai SIKM sangat membantu dan meringankan kita bagi para pekerja. Swab itu Pak, tidak masalah, cuman gini, kalau emang sudah di swab, kalau bisa jangan di swab lagi, itu kan ada daftar, sudah ada daftarnya di, apa itu untuk di catatan sudah ada. Kalau bisa jangan di swab lagi, kasihan. Makanya kenapa masyarakat memberontak dengan adanya seperti itu. Ya aja dengan apa yang kalau kita juga nggak patuh ya ada sanksinya sendiri kita. ini timbanya memang setiap hari kerja di Surabaya. Iya. Tapi kalau rasanya untuk apa batas kakinya itu loh, kalau bisa jangan terlalu pendek. Kasihan juga yang setiap hari itu hidungnya itu loh. Kalau 2 kali itu saya merasakan sendiri sakit itu kalau jarak 2 hari. Ternyata pemirsa, keputusan dari pemerintah Jawa Timur yang akhirnya tidak melakukan lagi swab di sana tapi sudah mengganti dengan surat SIKM ini mendapatkan sambutan positif dan tadi sudah dijelaskan, kita sudah membahas hal itu sebelumnya pemirsa. Nah, memang masyarakat menyambut positif soal kebijakan ini Mas Emil, tapi bagaimana kita ketahui bahwa sudah sekitar 1,5 tahun lebih Indonesia berjibaku melawan COVID-19 termasuk juga Jawa Timur. Sudah berapa banyak masyarakat yang terdampak, katakanlah kehilangan pekerjaan, tidak bisa mencari nafkah akibat peristiwa ini? Ya, inilah makanya kita tahu bahwa untuk bisa berperang melawan COVID, ini solusinya bukan ekstrim kita kemudian tiarap atau kita ekstrim bebas nekat gitu, tapi membalans keduanya. Proses ini kadang bisa bikin juga kita bisa membutuhkan kesabaran karena memang kadang-kala pada saat kita lagi semangat ingin genjot, kita kadang-kadang harus agak membatasi lagi. Nah, inilah yang makanya kita selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Contoh ya tadi itu masalah SIKM. Orang kadang-kadang berpikir, oh SIKM itu artinya bebas lepas. Oh enggak, dari data kami 942 orang apply SIKM, 936, 12 reaktif, nggak dapat. Yang dapat itu adalah yang negatif 924, berlaku 7 hari. Nah, ini adalah sebuah proses yang didahului oleh kita memetakan. Saya turun hari Minggu lalu, melihat di kecamatan-kecamatan sana tingkat kepatuhannya tinggi, orang tidak beraktivitas di luar ya, terlalu banyak menggunakan masker, dan memang itu konsisten juga dengan angka yang melandai bahkan turun sampai hari ini. Nah, inilah sebabnya kita memang harus menerapkan kehati-hatian. Sempat mungkin ada yang nanya ke saya, bagaimana dengan nanti lebaran haji orang pada itu? Nah, bisa saja kita melakukan pembatasan untuk mencegah lonjakan atau ledakan lagi pada saat lebaran haji. Gitu. Oke. Kalau berbicara soal dampak ekonominya kan pasti terasa sekali ya. Memang pemerintah berusaha untuk membalanskan, tapi banyak juga pasti masyarakat yang terdampak. Apakah sampai saat ini kita ingin tahu apakah ada insentif tertentu yang diberikan kepada masyarakat yang mereka terdampak COVID-19 khusus dari pemerintah Surabaya atau pemerintah Jawa Timur? Ya, ini dia makanya SIKM ini jawaban untuk penghidupan masyarakat. Ada kehidupan ditopang penghidupan ya. Jadi bagaimana kemudian mereka yang menjadi komuter bisa beraktivitas tanpa bolak-balik di swab seperti yang dikeluhkan pengendara motor tadi. Berarti untuk berbicara soal ekonomi, solusinya yang saat ini baru ada adalah SIKM. Apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri untuk mereka yang sudah terdampak, Mas? Yang sudah tidak lagi bisa bekerja misalnya? Nah, banyak sebenarnya kita punya program-program pemulihan ekonomi, baik itu yang sifatnya provinsi yang kelola
dana-dana bergulir yang kita salurkan ke UKM-UKM untuk menggenjot ekonomi. Pada kenyataannya di triwulan pertama ekonomi Jawa Timur tumbuh minus 0,44. Rata-rata nasional minus 0,74. Ini adalah peningkatan signifikan dari triwulan keempat 2020. Artinya apa? Bahwa upaya kolektif baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota ini memang mulai menunjukkan adanya geliat-geliat ekonomi di Jawa Timur. Gitu. Jadi memang kalau tadi kan pertanyaannya saya ngasih contoh hanya Bangkalan kasus yang sangat relevan hari ini. Tetapi sebagai sebuah langkah yang berkesinambungan, kita melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional secara komprehensif, baik itu melalui bantuan kepada desa wisata. Ada 100 desa wisata kita beri bantuan modal supaya bisa reaktivasi lagi. Masing-masing dapat 50 juta, ya. Kemudian kita masih ada program padat karya untuk program-program pembenahan infrastruktur yang sifatnya itu benar-benar membantu peningkatan kelancaran logistik. Seperti kita mengambil dana dari SMI untuk melakukan perkerasan bahu jalan di Jawa Timur. Nah, ini beberapa program-program tentunya nggak bisa saya jelaskan semua pada kesempatan ini untuk bisa menggenjot ekonomi di Jawa Timur, tapi hasilnya kita lihat minus 0,44%, lebih baik dari nasional di minus 0,74. Terakhir, saat ini sampai detik ini sudah berapa persen warga Jawa Timur yang sudah mendapatkan vaksin? Ya, ini datanya dinamis, tapi saya ada contekan terakhir yang menggembirakan ini adalah bahwa angka vaksin untuk lansia sudah naik dari 26 ke 32%. Artinya mulai vaksinasi untuk lansia mulai berjalan. Tetapi secara keseluruhan capaian vaksinasi kita untuk pelayanan publik ini sudah mencapai 100% lebih, untuk lansia 32,5%. Ya, kemudian untuk SDM kesehatan juga sudah di atas 100%. Karena 3 segmen ini yang menjadi prioritas awal kita untuk kemudian kita lanjutkan kepada segmen yang lain di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Tentunya PR masih ada di depan untuk menuntaskan masalah COVID-19 khususnya di daerah Jawa Timur. Sehat selalu untuk Pak Wagub, untuk Mas Wagub.